Kita malam ini akan bicarakan mengenai kebangkitan ya, karena masih ini dalam suasana Paskah. Dan saya yakin bahwa semua orang mendapatkan pencerahan baru dan mendapatkan kebahagiaan karena kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus itu benar-benar suatu peristiwa bukan hanya 2000 tahun lalu yang terjadi, tapi juga di dalam kehidupan kita sehari-hari di mana kita selalu ada persoalan, selalu ada masalah. Tapi disitulah Tuhan Yesus selalu mengingatkan kita bahwa kebangkitannya bukan hanya pada waktu dia bangkit secara fisik 2000 tahun yang lalu, tapi justru kebaruan yang kita dapatkan dari pengertian kebangkitan itu selalu ada. Nah, kita mulai dengan sejarah. Kita membaca Yohanes, kitab Yohanes, Injil Yohanes 20 ayat 1 sampai 9, kebangkitan Yesus ya. Siapa yang mau membaca silakan. Ayo kita 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 baca lagi. 20:19. Silakan. Saya Pak, Ya, silakan, Feli. bacaan dari kitab Yohanes. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah ya. Terima kasih ya, Feli ya, ada sudah membaca. Jadi teman-teman kita baca dari Yohanes 21:9 mengatakan bahwa siapakah yang pertama kali mencari Tuhan Yesus adalah Maria Magdalena. Dan dia melihat bahwa batu sudah diambil dari kubur, kubur sudah terbuka, dan dia tidak menemukan Tuhan Yesus di dalam kubur itu. Berarti kita melihat bahwa memang di dalam sejarah penyelamatan ini, Maria Magdalena adalah rasul yang pertama yang mencari Tuhan Yesus dan mengabarkan bahwa Yesus sudah bangkit kembali. Dia ketemu siapa? Petrus dan murid yang lain ke kubur. Mereka akhirnya pergi ke kubur. Dan dikatakan di sini bahwa semua perjumpaan Maria Magdalena yang sangat membekas di hatinya, mengapa dia mencari Tuhan Yesus, ternyata mendapatkan kekecewaan. Karena apa? Karena dia kira tubuh Yesus sudah dicuri orang lain. Dan dia merasakan kehilangan karena apa? Karena dia yang pertama kali dia berharap bahwa dia menemukan sesuatu. Menemukan Tuhannya, menemukan Yesusnya. Tapi ternyata tidak ada si Yesus di sana. Sudah hilang. Justru itulah di sini kita melihat bahwa kadang-kadang proses kebangkitan di dalam diri kita itu. Memang kadang-kadang kita mengharapkan sesuatu yang paling baik, yang selalu baik yang terjadi pada diri kita. Tapi ternyata kalau kita lihat dari sejarah penyelamatan, Maria Magdalena menunjukkan bahwa apa yang kita harapkan kadang-kadang kita tidak mendapatkan. Tidak selalu yang terbaik terjadi dalam diri kita. Kita mengharap bahwa kita akan mendapatkan Yesus. Kita akan mendapatkan kebangkitan. Kita akan mendapatkan sesuatu kemuliaan yang baru. Saya akan bisa survive kalau Tuhan Yesus ada di sana. Saya akan senang kalau kita melihat bahwa saya sebagai orang yang pertama untuk menjumpai Yesus walaupun dia sudah mati. Tapi justru apa yang diharapkan oleh Maria Magdalena tidak menjadi kenyataan. Justru disitulah apakah kita sekarang pernah melihat bahwa kalau kita yakin mendapatkan sesuatu, apalagi yakin sesuatu yang baik itu akan terjadi dalam diri kita, ternyata tidak terjadi. Seperti apa yang terjadi dilakukan oleh Maria Magdalena. Pernah nggak ketika datang suatu kita yakini pasti terjadi dengan baik, tapi ternyata tidak.
Dan sampai sekarang saya masih mengharapkan sesuatu yang baik terjadi pada hidup saya. Dan kadang-kadang itu masih terasa kosong, terasa hampa, terasa apa yang saya harapkan kok tidak mendapat saat ini. Apakah Tuhan Yesus tidak suka sama saya? Apakah Tuhan Yesus memang mengharapkan saya menjadi orang yang paling terkuat sehingga apapun yang kita harapkan masih belum kita dapatkan? Tapi teman-teman justru itulah yang kita lihat bahwa apa yang terjadi pada Maria Magdalena sebagai model iman kita. Dia datang untuk mencari Yesus, Yesus tidak ada di sana. Tapi ternyata kalau kita lihat bahwa cerita yang diberikan adalah bukan cerita kekosongan. Cerita mengenai kebangkitan Tuhan Yesus adalah cerita mengenai kita mengharapkan sesuatu yang baik terjadi. Justru disinilah pada waktu Maria Magdalena mencari Yesus dan di sana dia masih belum menemukan, bukan berarti imannya hilang. Demikian juga kalau kita belum menemukan, bukan berarti kita harus hilang iman kita. Kadang-kadang sering terjadi bahwa justru karena kita belum menemukan Tuhan, belum menemukan jalan yang kebenaran, belum menemukan kebaikan, iman kita harusnya tidak hilang. Disitulah kita akan mengharapkan bahwa justru karena dengan adanya ketidakadaan kepastian, iman kita justru harus diputuskan dan lebih lebih dibesarkan. Jangan sampai kita putus asa. Jangan sampai kita give up. Jangan sampai kita kecewa. Sehingga kita mengharapkan apa yang kita harapkan Allah yang hadir ternyata tidak hadir. Tapi justru iman kadang-kadang muncul dengan sendiri dengan kapan waktunya dia akan muncul karena telah waktu Tuhan tidak sama daripada apa yang kita harapkan. Dan disinilah apa yang diceritakan oleh Maria Magdalena ini melewat apa namanya kisah daripada Paskah di mana dia tidak menemukan Yesus. Disitulah terjadi misteri pencarian kita pada Tuhan. Karena Tuhan tidak akan menunjukkan setiap saat kita dengan waktu kita. Tuhan akan menentukan waktunya sendiri sehingga dia akan terus mengundang kita untuk mencarinya. Kadang-kadang justru tidak ditemukan saat ini. Pencarian itu adalah hal yang dibuat oleh Tuhan sendiri agar kita mempunyai iman yang semakin lama semakin kuat, yang semakin lama semakin dalam imannya. Nah, disitulah cerita yang benar daripada kubur yang kosong ini. Bukan berarti bahwa dia tidak akan menemukan, hanya belum saatnya. Bukan berarti wahyu Allah tidak bekerja, tapi on the other hand, wahyu Allah tetap bekerja dan misteri keselamatan Tuhan, kebangkitan Tuhan tetap terjadi. Tapi kita harus sabar untuk menemukan Yesus. Seperti juga Maria Magdalena harus sabar untuk menemukan Yesus. Jadi memang kalau kita lihat di dalam sejarah keselamatan Tuhan, awal dari pewahyuan, yaitu pada waktu ditunjukkan oleh Maria Magdalena ini, ada kekosongan dalam hatinya. Dia kaget, kok hilang Yesus ini? Harusnya dia ada di dalam. Saya tahu sendiri bahwa Yesus dikubur ke dalam. Bahkan sekarang batunya pun bagaimana sih? Apakah dicuri? Tidak mungkin Yesus yang mati dia bisa membuka itu batu yang begitu besar, yang begitu kuat, yang begitu berat. Tidak mungkin orang mati bisa. Dia belum mendapatkan pohwali. Tapi yang dia lakukan adalah dia mencari orang lain untuk mendapatkan kepastian Masih bahwa bahwa ada yang mencuri, bahwa ada yang mendapatkan kepastian bahwa hal ini hanya ada di dalam benaknya dia. Makanya dia mencari orang lain supaya dia mendapatkan teman, mendapatkan keyakinan penuh. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, semua pewahyuan yang terjadi belum tentu dimulai dengan kebaikan, dimulai dengan keterangan. Apa yang terjadi ini bukan lahir dari terang penuh, tapi dalam ambang di mana iman mulai goyah. Nah, kalau iman kita mulai goyah, kita tidak tahu di antara percaya atau tidak itu berarti iman kita masih di ambang. Tapi kalau kita mempunyai iman yang lebih besar, walaupun tidak menemukan Tuhan, Tuhan akan bekerja. Di mana dia akan pelan-pelan menunjukkan wajahnya. Disitulah tahap yang kedua yaitu cahaya perlahan. Dan yang paling akhir adalah memang ada kesempatan di mana proses untuk membawa kedewasaan iman yang akan terjadi. Maka disitulah Tuhan akan menampakkan wajahnya.
Nah, ini yang seringnya kita itu takut bahwa atau kita itu tidak memenuhi harapan, kita itu tidak sabar bahwa tahap pertama ke tahap kedua, kadang-kadang itu kita tidak sabar. Nah, kalau tidak sabar, sudah melihat kepada diri kita sendiri. Kalau melihat pada diri kita sendiri, kok saya tidak dicintain Tuhan? Kok selalu hal-hal yang tertentu yang di mana aku mau kok tidak sampai? Harus kita sabar. Karena memang wahyu yang diberikan oleh Tuhan atau penerangan yang diberikan Tuhan bukan langsung menjadi ledakan kayak kilat sebagai guntur, tidak. Tapi justru cahaya yang pelan-pelan kita akan kenalin. Dan pada waktu kita kenal cahaya itu berasal dari Allah, maka iman kita akan menjadi lebih besar, menjadi lebih kuat dan lebih tangguh. Akhirnya kita akan masuk di dalam cahaya pewahyuan itu dengan cara yang baik karena kita sudah sabar, kita sudah berserah. Sehingga dapat dikatakan bahwa iman kita seringnya lahir bukan dari cahaya yang terang, bukan kepenuhan daripada penerangan Tuhan sendiri, tapi justru ada proses untuk membuat cahaya itu makin lama makin berkilat, makin lama makin berkilau, makin lama makin kinclong. Dan di bawah di mana kesempatan untuk cahaya itu bertambah besar iman kita, maka keheningan kita harus kita jaga, harus kita kesabar, harus kita perkuat. Dan satu hari Tuhan akan menampakkan cahaya. Disitulah kita akan proses di dalam kehidupan kita bahwa kebangkitan Tuhan yang kita tunjukkan, yang kita pelajari, bukan hal yang gampang, bukan hal yang gampang, yang ceritanya itu langsung terjadi, tidak, tapi justru bahwa kita pelan-pelan harus menimbulkan iman seperti juga Maria Magdalena juga mempunyai masalah dan dia harus mengembangkan imannya bahwa satu hari Yesus akan menampakkan wajahnya. Nah, ini yang terjadi pada kehidupan sehari-hari kita. Justru di sini Yohanes 20 kita harus bertahap bahwa kita mengerti bahwa cahaya Tuhan, kebenaran Tuhan tidak datang dengan tiba-tiba, tidak datang dengan sekarang juga, tidak datang dengan semua perubahan-perubahan saat ini. Tidak, dia menimbulkan proses, dia membuat kita untuk percaya tanpa melihat, kita membuat untuk kita tetap mempunyai iman, walaupun kadang-kadang kita tidak bisa merasakan, tapi iman itu harus kita jaga. Dan di mana kita, kalau kita give up, Tuhan akan susah untuk datang pada kita, karena kita sudah menutup diri kita sendiri, kita nutup hati kita. Maka hati kita akan selalu, harus kita buka dengan keberserahan. Hati kita mesti selalu kita buka dengan pengharapan bahwa Tuhan akan melihat saya. Tuhan akan melihat saya dan akan memperbaiki hidup saya. Disitulah kita diajak untuk masuk. Dan tentunya kadang-kadang kalau kita tidak mempunyai tahap ambang, tahap pertama ambang menuju tahap yang kedua, itu kita tidak mempunyai iman, berarti kita tidak mau ambil resiko. Padahal kalau kita percaya pada Tuhan, kita harus ada risiko yang harus kita ambil, yaitu kepastian. Kalau kita mengambil risiko bahwa kita percaya 100% bahwa Tuhan akan datang, mengambil masalah kita, memperbaiki hidup kita, maka risiko untuk tidak bisa diambil saat ini harus bisa dirubah. Sehingga kepastian itu akan maju. Kepastian itu akan datang. Dan iman yang akan mendasari daripada kepastian itu akan melibatkan langkah kita dari ketidakpastian menjadi kepastian. Karena kalau kita merasakan risiko apa yang terjadi, kita akan mengkontrol diri kita sendiri. Kalau kita mengkontrol diri kita sendiri, apa yang terjadi? Ya artinya hidup hanya terpusat pada saya sendiri. Me, me, me. Kalau sudah hidup terpusat pada saya sendiri, berarti Tuhan tidak kita tidak percaya bahwa Tuhan akan mengambil hidup kita. Bagaimana Tuhan akan bisa membantu kita? Bagaimana Tuhan bisa memberikan cahayanya, wajahnya kepada tubuh kita, kepada diri kita, kalau kita tidak melepaskan kontrol-kontrol itu sendiri. So we have to relinquish me, and me. Kita harus mengembalikan pada Tuhan. Kita harus berserah kepadanya di dalam pengharapan yang baik, dalam iman yang besar. Sehingga kita merasakan bahwa iman itu sudah menjadi cahaya yang membungkus hidup kita. Yang memberikan banyak sekali pengharapan dan memberikan banyak sekali kepastian.
Jadi dengan perkataan lain, ambil pengambilan risiko yang utama bahwa kita bisa berserah dan akhirnya kita bisa melepaskan kontrol kita dan 100% berserah pada Tuhan. Itu yang Tuhan harapkan. Itu yang Tuhan ajarkan. Itu yang Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya untuk melakukan. Melepaskan kontrol dan berserah kepada Dia. Artinya apa? Kita tidak berdasarkan dari pikiran kita saja. Saya yang paling benar. Saya yang paling benar dalam hal ini. Tidak. Belum tentu Tuhan maunya demikian. Dengan demikian, maka kadang-kadang tuh hidup kita tuh masih banyak misteri yang tidak kita bisa kita bisa lepaskan, masih banyak teka-teki. Tapi kalau kita bisa melepaskan kontrol kita dan let God takes over our heart, di mana Roh Kudus akan memberikan kontrol penuh terhadap hidup kita, maka hidup kita akan menjadi lebih bahagia. Itu yang harus kita lakukan. Lepaskan ketakutan, lepaskan kecemasan, lepaskan ketidaktahuan. Dalam satu pengharapan bahwa Tuhan Yesus akan datang, Tuhan Yesus akan memberikan semua yang terbaik buat kita. Itulah yang dijanjikan dan kita akan menerimanya. Dan dengan demikian, maka memang kadang-kadang kita tidak bisa melihat apa endpoint-nya. Apa yang akan terjadi berikutnya. Kok hidup saya ini masih tidak enak. Kok hidup saya masih banyak persoalan. Ada orang yang memang langsung melihat. Tapi ada juga banyak orang yang tidak bisa langsung melihat. Ada orang yang bisa melihat dan menghasilkan iman langsung percaya. Ada orang lain tidak bisa melihat. Tapi bisa percaya. Karena iman adalah proses. Iman adalah private things between me and God, God and me. Iman akan membawa kebenaran kalau kita membuka hati kita 100%. Dengan demikian maka iman itu adalah perjumpaan diri kita dengan Tuhan. Iman itu adalah kesempatan, bukan informasi bahwa Tuhan ada. Saya sudah banyak doa, saya sudah banyak membaca Alkitab, saya sudah membaca firman. Tapi itu artinya iman sebagai informasi saja karena masuk ke dalam saya dan saya secara pasif menerima semua apa yang seakan-akan berasal dari Tuhan. Tapi kalau kita membicarakan mengenai perjumpaan, artinya kita mempunyai relation. Kita mempunyai hubungan yang jelas. Hubungan yang tidak dikelabui atau tidak ditutupi oleh apapun juga. Fakta-fakta yang tertulis tidak. Tapi justru emosi saya, hati saya merasakan di mana Tuhan sudah hadir dalam diri saya. Dan disitulah kita merespons eh, apa yang Tuhan panggil kita, yang Tuhan memanggil kita. Jadi respons terhadap His calling, panggilan Tuhan. Dan kalau kita melakukan itu, maka peristiwa kebangkitan adalah peristiwa perjumpaan dengan Tuhan Yesus sendiri. Tanpa ada firman, tanpa apa, tapi kalau kita merasakan, itulah kekuatan Tuhan Yesus, kasih Tuhan Yesus yang kita rasakan, kasih Tuhan Yesus yang benar-benar nyata dalam diri kita. Bukan hanya sekedar tulisan, bukan hanya sekedar pendengaran, tapi justru perjumpaan secara private, secara relationship dengan Tuhan. Di mana Tuhan akan membuka hati kita. Allah Roh Kudus akan datang dalam diri kita. Kalau kita mau menerima 100% apa adanya. Disitulah iman kembali lagi sebagai penjumpaan. Jumpa dengan Tuhan Yesus dalam diri kita. Dan dengan demikian maka sifatnya adalah relationship. Kalau namanya relationship, ya kita mesti membina. Nggak bisa kita hanya pasif, Tuhan datang, kita maunya A, Tuhan ngikutin kita. Nggak bisa demikian. Perjumpaan dengan relationship yang setara antara kita dengan Tuhan, artinya kita membawa kebahagiaan dan dengan sesama, dan Tuhan juga memberikan kasihnya pada kita. Maka kita harus bina hubungan ini 100% secara aktif. Tidak bisa kita secara aktif mengharapkan Tuhan kasih saya, Tuhan memberikan saya kebaikan. Tidak bisa. Dia meminta, dia memberi. Kita meminta, kita juga memberi. Itulah relationship. Itulah perjumpaan. Itulah perjumpaan dalam kebangkitan Tuhan. Maka iman yang benar adalah iman yang mempunyai relationship lewat perjumpaan dengan Tuhan. Relationship yang benar-benar 100% dari dalam hati kita.
Banyak orang yang merasakan saya sudah banyak doa. Tapi kenapa Tuhan tidak memberikan solusi? Padahal Tuhan tuh memberikan loh solusi. Tuhan memberikan sinyal-sinyal. Tuhan memberikan banyak sekali kasihnya lewat hal-hal yang tidak kita sadari. Mengapa kita tidak sadari? Karena kita belum benar-benar berjumpa dengannya. Karena kalau kita berjumpa dengan Tuhan, maka sesuatu yang mengguncang hati kita, sesuatu yang membuat kita mewek misalnya, atau sesuatu membuat kita tersentuh, sesuatu hal yang merubah arah hidup kita, tiba-tiba saya tahu saya harus lebih banyak berdoa ke gereja atau saya membantu orang. Disitulah eksistensial perjumpaan dengan Tuhan. Momen-momen tertentu di mana hati saya tersentuh. Momen-momen tertentu di mana hati saya benar-benar merasakan cinta yang begitu besar. Momen-momen tertentu di mana saya harus membantu orang lain. Dan saya merasakan saya bukan hanya melihat pada diri saya sendiri sebagai orang yang dizolimi, sebagai orang victim. Tapi juga orang yang bisa memberikan hati saya, berkat saya kepada orang lain. Itulah perjumpaan yang Tuhan maui. Dan itu akan 100% natural kalau kita memang membuka diri di pertemuan itu yang sering harus kita rasakan. Harus kita validasi. Karena tidak bisa kita pasif secara diam-diam kita berjumpa tanpa ada masalah dengan tanpa ada kegiatan dari kita secara aktif, proaktif. Maka kita yang anak-anak Tuhan, marilah kita coba merasakan, kalau kita belum pernah merasakan kehadiran Tuhan dalam diri kita, mari kita mulai. Merasakan di mana Tuhan mau berjumpa dengan kita dan selalu mengundang kita. Dia selalu mau menunjukkan wajah kasihnya pada kita. Tapi kita sendiri yang harus berbuat. Kita harus membuka hati kalau kita ada beban, serahkan pada Tuhan. Kalau sudah serahkan, 100% hilangkan tuh beban. Karena kita udah tahu kita sudah menyerahkan padanya. Jangan dipegang terus beban kita. Jangan sampai kita menjadikan bahu kita sakit. Menjadikan back pain. Menjadikan masalah. Sering migrain. Sering nggak bisa tidur. Masalah-masalah yang membuat menjadi beban begitu besar. Serahkan pada Tuhan dan dalam perjumpaan kita dengan dirinya. Maka kita akan menjadi relief. Maka kita menjadi setia. Kita akan merasakan di mana kasih Tuhan itu begitu besar dan masalah-masalah itu satu persatu akan lenyap. Seperti yang Tuhan janjikan. Karena kita sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Disitulah arti kebangkitan Tuhan Yesus. Yang melegakan diri kita. Bukan hanya dosa-dosa kita. Tapi juga masalah-masalah kita. Juga bisa kita hilangkan dengan perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Dia sudah berkorban untuk kita. Bagaimana kita meresponnya dengan perjumpaan-perjumpaan yang baru. Tapi memang kadang-kadang, memang ada ketidakpastian, itu yang saya katakan. Risiko selalu ada, tapi risiko-risiko itu adalah kebanyakan ada di benak kita. Karena kalau perjumpaan dengan Tuhan sudah terjadi, maka 100% dia akan bekerja. Kekuatannya itu berlipat ganda. Jadi kalau kita merasakan, ya, saya sudah merasa berjumpa, tapi kok Tuhan masih tidak care pada saya, itu nonsens. Itu artinya masih bingung, masih merasakan keakuannya besar, masih merasakan bahwa saya ini yang harus di take care oleh Tuhan. Pada Tuhan, kalau kita berjumpa dengan Tuhan, maka kita tidak merasakan kembali lagi saya yang harus di take care of Tuhan. Tapi kita merasakan bahwa ya, saya ditikar oleh Tuhan ada karena kasihnya yang begitu setia. Dan saya juga memberikan pada dirinya. Pada Tuhan. Saya juga take care of Him. Saya juga take care dari sesama kita. Nah kalau itu terjadi, teman-teman, wah itu adalah perjumpaan yang sangat dahsyat. Ini akan merubah cara hidup kita. Kita harus merasakan perjumpaan itu dan momen itu di mana kita merasa dan kita berubah cara hidup kita. Maka kita akan merasa pelan-pelan bukan hanya minta dipahami oleh Tuhan, oleh kekuatan masalah kita, tapi kita akan memahami bagaimana Tuhan bekerja. Memahami bagaimana saya harus bisa memberikan berkat pada teman-teman saya, pada keluarga saya, pada kolega saya, pada orang-orang yang saya tidak kenal. Itu yang Tuhan maui. Karena kita sudah berjumpa dengannya dan kita beroleh
kehidupan yang baru lewat kebangkitan yang baru saja kemarin. Hari Minggu kita rilis, kita celebrate, tidak berhenti di hari Minggu. Tapi justru itu berhenti, tidak akan pernah berhenti. Karena kita akan selalu diperbarui hidup kita. Renew of our life. Justru mulai momen pertama, mulai dari dia bangkit itu. Tidak berhenti pada waktu hari Minggu. Jadi kalau kita mau, ya kita mesti jujur pada diri kita sendiri. Saya mau atau tidak berjumpa dengan Tuhan. Saya mau apa tidak saya memberikan semua masalah kita saya pada Tuhan. Saya mau atau tidak saya melepaskan semua beban-beban hidup saya kepada Tuhan supaya dia take care dan dia bisa memperbarui dan dia bisa membantu saya untuk menghilangkan beban-beban itu. Disitulah kebangkitan yang sempurna terjadi. Disitulah kebangkitan Tuhan Yesus yang dia janjikan dan dia sudah lakukan dan dia sudah berkorban untuk kematian, lewat kematian untuk kita, bisa menjadikan hidup kita menjadi lebih hidup yang lebih baik. Jadi intinya mulai dari ketidaknyamanan karena ada problem, di situ kita takut untuk bangkit, di situ kita merasakan beban yang tinggi. Kemudian dari pertengahan kita harus jujur bahwa kita membutuhkan Tuhan. Dan akhirnya kalau kita berserah dan kita berjumpa dengannya, maka iman kita akan diperkuat, iman kita akan menjadi lebih dalam dan lebih gelap, lebih besar sehingga apa yang terjadi bahwa iman kita menjadi iman yang sejati. Why? Iman yang sejati adalah iman yang memang berasal dari hati kita. Iman yang sejati adalah dibentuk oleh Roh Kudus. Karena Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus dalam diri kita. Jadi kalau kita tidak mengalami ketiga fase ini, dimulai dari tahap pertama di mana kita ada masalah, kita tidak merasa kenyamanan. Kedua, kita merasakan transisi di mana eksistensial kita mesti jujur bahwa kita membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan kasih-Nya. Kita membutuhkan apa yang dia janjikan supaya hidup kita menjadi lebih baik. Dan akhirnya kalau kita menerima dengan keberserahan 100% dengan perjumpaan kita dengan Yesus, maka disitulah iman sejati akan timbul. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Bahwa kita tidak akan ketuklah maka pintuku, maka aku akan membuka. Itu iman sejati. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia malah akan harus selalu menghampiri kita. Dia tidak akan menutup semua pintu-pintu. Dia malah membuka dan dia mengundang kita untuk mengetuk pintunya. Sehingga tidak merasa kehilangan. Kita merasakan di mana kasih Tuhan yang begitu besar kita rasakan sehari-hari. Dimanapun kita, keseimbangan kita, kehidupan kita, kita rasakan. Karena iman yang sejati bukan berasal dari diri kita. Iman yang bertransformasi dari Tuhan lewat Allah Roh Kudus diberikan oleh Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Itulah iman sejati. Dan di sana kita tidak akan merasakan kehilangan Tuhan. Setiap saat kita bisa merasakan hadirnya Tuhan lewat kasih-Nya. Dan iman yang sejati itu menggerakkan kita. Tidak menjadi orang yang pasif. Maka kita akan menjadi orang yang aktif. Bukan aktif dalam pekerjaan kita saja sehari-hari untuk mendapatkan uang. Tidak, justru di luar itu. Iman yang sejati akan menggerakkan di mana kita tidak akan diam. Kita akan melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Jadi seperti yang dilakukan oleh Maria. Maria pada waktu dia menggerakkan, dia tahu bahwa Tuhan Yesus ada di sana. Dia lari, dia diam untuk mencari Yesus. Itu di Maria Magdalena, walaupun dulu dia orang berdosa. Tapi karena Tuhan sudah bekerja lewat Allah Roh Kudus, dia mempunyai iman yang sangat sejati. Kalau kita sudah mendapatkan iman sejati dan kita mau bergerak dan kita proaktif bergerak, maka semua pekerjaan Tuhan tidak akan bisa ditunda. Maka dia akan menggerakkan kita sekarang juga, setiap saat. Karena apa? Karena itu perintah Tuhan yang kita merasakan kita sebagai anaknya, bahwa Tuhan mau secara urgent kita melakukan itu. Disitulah penggerakan iman. Disitulah Tuhan bekerja.
Jadi kadang-kadang kalau kita terpanggil untuk melakukan sesuatu bukan karena kita mau sok-sokan menunjukkan bahwa kita itu, ya saya dekat sama Tuhan, saya harus melakukan. Tidak, justru dari Tuhan yang memanggil kita. Justru dari Tuhan yang melibatkan kita di dalam kehidupannya, di dalam karyanya. Disitulah kita akan merasakan bahwa respons daripada wahyu panggilan Tuhan itu melibatkan pikiran, melibatkan fisik tubuh kita, dan melibatkan waktu kita. Dia minta bahwa kita juga bekerja untuknya. Anda bisa merasakan sendiri, kita bisa merasakan sendiri bahwa iman itu menggerakkan karena kita dipanggil langsung lewat hati kita, lewat Allah Roh Kudus. Bahwa kita harus berbuat sesuatu secara proaktif. Dan keputusan untuk mengikuti Yesus akan menggerakkan iman kita. Karena kita sudah punya iman yang sejati. Kita tidak akan bisa deny lagi. Dan ambang-ambang dan tahap-tahap yang harus kita lalui mulai dari ketidakpastian, risiko, kemudian kejujuran bahwa saya membutuhkan Tuhan dan akhirnya Tuhan memanggil saya dan Tuhan menggunakan saya sebagai anaknya. Itu bisa terjadi anytime. Itu bisa terjadi kapan saja. Dalam situasi ke apa saja. Tanpa kita bisa menolak, hati kita akan merasakan kenyamanan kalau kita melakukan itu. Dengan perkataan lain, kita tidak menjadi lebih terpaksa. Karena kita sudah berserah, maka kita melakukannya dengan senang hati. Karena karya Roh Kudus adalah karya yang menggembirakan. Karya Roh Kudus, karya yang membawa sukacita. Karya Roh Kudus membawa damai. Kita diingatkan di surat Galatia bahwa ada 8 karya Roh Kudus yang kita rasakan kalau kita melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan tanpa merasa terpaksa. Karena kita dipanggilnya. Kita punya iman, iman itu yang menggerakkan kita. Kita akan merasakan kesenangan, kebahagiaan, damai, sukacita tanpa merasa terpaksa. Disitulah pesan yang paling benar, yang paling besar, teman-teman. Bahwa iman sejati itu harus kita pupuk. Iman sejati itu kalau ada sekarang iman sejati di antara kita semua, tapi kalau kita besok murtad, kita nggak melakukan lagi, maka iman itu makin lama makin tipis. Ini sama dengan orang yang mempunyai kemampuan untuk berbahasa. Saya misalnya belajar bahasa Prancis, saya bisa ngomong, tapi kalau saya nggak gunakan kemampuan bahasa itu, ya mungkin saya mengerti, tapi saya tidak bisa ngomong-ngomong. Demikian juga iman. Kalau iman yang sudah kita pupuk dan menjadi tebal dan menjadi besar, tanpa kita exercise, tanpa kita gunakan, tanpa kita lakukan hubungan itu dan selalu membina hubungan dengan Tuhan, maka lama-lama iman itu akan tipis. Ini yang disebut sebagai murtad. Ya? Jadi kita tidak mau menjadi murtad. Karena Tuhan selalu menggerakkan kita. Tuhan selalu akan mau kita berbuat sesuatu. Dan jawaban kita adalah dalam iman yang sejati. Kita mau melakukan hal-hal yang Dia mau kita lakukan. Dan untuk itu kadang-kadang kita membutuhkan keberanian. Tapi jangan takut teman-teman. Kalau kita percaya kita punya iman sejati yang digerakkan, maka otomatis secara 100% hidup kita akan berubah. Hidup kita akan berani melangkah kepada pelangkah hal-hal yang sebelumnya kita tidak sebelumnya adalah kita takut untuk melangkah. Kita takut untuk memenuhi masuk ke teritori baru. Kita takut untuk memasuki kehidupan baru. Tapi kalau Tuhan sudah katakan kamu harus melakukan ini dan jangan sampai kita deny dengan iman sejati kita, maka kita tidak akan takut. Maka dari percaya, dari iman, iman sejati menjadi berani melangkah. Berani melangkah, melewati batas iman. Keputusan-keputusan yang dulunya kita takut untuk melangkah, kita sekarang menjadi berani. Karena apa? Tuhan yang memberikan berkatnya. Tuhan yang akan menyempurnakan kehidupan kita. Dan kita tidak akan nunggu. Tidak. Karena panggilan Tuhan katakan, hei kamu harus bergerak sekarang dan lakukanlah itu. Maka semuanya akan aku buatkan jalan sehingga kehidupanmu akan menjadi lebih baik.
Dan kadang-kadang karena panggilan yang begitu besar, karena relationship kita dengan Tuhan, dengan iman yang sejati, maka tanpa mengerti pun kita berani melangkah. Di dalam kegelapan pun kelihatannya gelap, tapi di situ Tuhan menuntun kita. Kita akan berani melangkah. Langkah yang kecil, tapi banyak. Dibandingkan dengan satu lompatan spektakuler. Tidak, kadang-kadang justru Tuhan bekerja dengan lewat langkah-langkah yang kecil. Tapi nyata dan jejaknya kelihatan jelas. Karena Tuhan, walaupun kalau terang itu baik, tapi kalau dalam kegelapan, Tuhan menuntun kita kepada kehidupan yang lebih baik. Karena itu yang Tuhan maui. Dan kita mesti berani mengambil risiko dan kita mengembalikan risiko itu kepada Tuhan. Lord, I'm at your service. Saya 100% percaya kepadamu. Engkau membawa aku kemanapun juga aku akan percaya. Karena memang kau tidak akan menjerumuskan aku, Tuhan. Disitulah kehidupan baru, arah baru akan menggeser kehidupan lama kita. Dan disitulah arti kebangkitan Tuhan Yesus. Mendapatkan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Dan memberikan suatu keenergi yang baru yang diperbarui oleh Tuhan sendiri. Yang tadinya kami tidak berani untuk melangkah, katanya kita takut, kita masih cemas, kita masih tidak yakin, kita takut mengkontrol, kontrol terhadap diri sendiri kita hilang. Me, always me. Sekarang no. It's you, Lord. It's you. It's your way. It's what you want me to do. That is what I believe in you. Karena disitulah kebahagiaan, kesempurnaan dalam hidup terjadi lewat iman yang sejati. Lewat relationship dan perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus sendiri. Maka kalau itu terjadi, teman-teman, kita kembali. Bukan hanya melihat hidup kita, kok saya ini tidak disukain orang. Kok saya ini menjadi hidupnya sakit-sakitan. Oh, kok saya ini masalah hidupnya itu kok masih banyak. Tidak, itu semua akan dibuka oleh Tuhan dan kita akan dipecahkan satu persatu karena kita sudah memberikan diri kita pada Tuhan. Akhirnya Tuhan meminta, aku sudah tolong kamu ya. Sekarang tolonglah aku yang sudah menolong kamu. Bantu teman-teman kamu. Sehingga hidup dari diri sendiri menjadi mulai memperhatikan orang lain. Jadi kalau dulu saya berdoa untuk diri sendiri, saya meminta untuk diri sendiri, saya minta dan saya diharapkan untuk diri sendiri, sekarang saya memberikan berkat itu kepada orang lain. Dan itu adalah natural course of our relationship with the Lord. Itu adalah natural, secara alami yang terjadi. Kita akan terpanggil untuk membantu orang lain secara voluntary, bukan karena kewajiban, tapi karena hati kita sudah di-renew. Ingat perintah Yesus yang pertama dan kedua. Yang pertama adalah cintailah Allahmu dengan semua hatimu, dengan semua kasihmu. Yang kedua, cintailah sesamamu manusia dengan semua hatimu. Dan disinilah kalau kita mempunyai relationship yang baik, relationship yang berasal dari Allah Roh Kudus, maka kita tidak akan menjadi hidup untuk diri sendiri lagi, tapi juga untuk orang lain. Memperhatikan orang lain. Ya, dengan cara yang berbeda. Sehingga tidak menjadi keharusan, tapi adalah menjadi bagian daripada kehidupan itu sendiri. Ya. Nah, intinya setiap orang akan dipanggil dengan cara berbeda dan kita meresponsnya itu akan berbeda-beda. Di dalam 1 Korintus 12:4 dikatakan ada rupa-rupa karunia, ada banyak orang di dunia, bangsa beda, cara berpikir beda. Dalam satu keluarga aja misalnya 3 sampai 10 anak, cara berpikirnya beda-beda karena Tuhan memberikan Allah Roh Kudus yang bakatnya beda-beda. Tapi apa yang terjadi? Ada rupa-rupa karunia Allah, rupa-rupa karunia Roh Kudus, tapi satu roh, yaitu roh Allah sendiri. Dan kita diciptakan imago Dei. Artinya apa? Serupa dengan gambar Allah. Jadi walaupun kita berubah, mukanya beda, kulitnya beda, cara berpikirnya beda, personalnya beda. Tapi kalau kita mempunyai iman yang sejati,
Kita adalah satu roh, satu adalah saudara di dalam Yesus, di dalam Roh Kudus. Nah, justru di sinilah Allah bekerja di dalam perbedaan ini. Karena setiap dari kita sudah diciptakan secara unik. Dia katakan di dalam kitab Kejadian bahwa dia menghembuskan nafasnya satu persatu di dalam waktu kita masih dalam kandungan. Sehingga kita bisa hidup. Dan dia memberikan semuanya secara inkarnasi yang berbeda-beda dalam personality kita, dalam DNA kita. Semua beda, tapi tetap kita disatukan oleh satu roh. Roh Yesus, roh Allah sendiri, roh kudus yang ada di dalam diri kita. Sehingga keberagaman ini yang memberikan kita, membuat terbukaan iman dengan cara masing-masing. Itu tidak ada masalah, asalkan kita masih mempunyai satu roh, yaitu roh Yesus. Dan kita mau masuk ke dalam jiwa, yaitu jiwa Kristus sendiri yang disebut sebagai anima Christi. Itulah rencana penyelamatan dunia. Berbeda-beda. Kalau zaman dulu kita lihat orang Yahudi dan orang Gentiles ya, yang bukan Yahudi, bisa orang Yunani, orang Afrika, orang manapun juga. Tapi di dalam konteks kita malam ini, di dalam kehidupan kita sehari-hari, memang kita diciptakan berbeda. Dalam satu keluarga aja beberapa anak bisa berbeda kok. Apalagi orang yang lain. Sehingga apa yang terjadi keterbukaan kita terhadap iman dan perjumpaan kita dengan cara yang berbeda. Semuanya menuju pada satu roh. Menuju kepada jiwa Kristus. Anima Christi. Dan kadang-kadang kita bingung ya, kok bisa ya? Hidup saya sekarang menjadi jauh lebih tenang, lebih damai, lebih sejahtera. Kita mengambil keputusan untuk mengikuti Kristus. Banyak orang yang tidak mengikuti Kristus, hidupnya tidak baik. Tapi juga banyak orang yang tidak mengikuti Kristus, hidupnya juga baik. Tapi apa bedanya? Kita yang menjadi anak Tuhan, kita ngikutin Kristus kemanapun dia. Dan kita mempunyai personal yang baik, personal relationship dengan Kristus. Kita dijamin bukan hanya kehidupan kita di dunia ini. Tapi satu hari Tuhan akan memanggil hidup kita. Tuhan katakan dia sudah siapkan ruangan-ruangan di kerajaan surgawi untuk kita. Asalkan kita mau berserah, kita punya relationship, dan kita membina iman sejati dengan Bapa di surga, anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan juga Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Dan kalau itu terjadi, maka perjumpaan kita dengan anima Kristi, jiwa Kristus, untuk kita menjadi lebih serupa dengannya, akan selalu terjadi dan terjadi dengan sempurna. Tidak ada henti-hentinya. Keterbukaan antara kita dengan anima Kristi, jiwa Kristus itu bisa diputuskan dengan apapun juga. Kalau kita mempunyai komitmen dengan mempunyai satu roh, yaitu roh Allah sendiri. Dan dalam kesetiaan yang kita lakukan sehari-hari karena kita dipanggil untuk melakukan kesetiaan itu, itulah yang membuat hidup kita dan jejak kita di dalam langkah kita dalam kehidupan menjadi lebih jelas, menjadi lebih jejak, menjadi lebih confident. Karena kita menuju pada satu arah, anima Kristi, jiwa Kristus. Oke, jadi malam hari ini semoga kita mendapatkan pengertian bahwa kebangkitan Yesus itu bukan terjadi hanya 2000 tahun yang lalu di mana Yesus sudah bangkit secara fisik. Ya, dia sudah menjadi manusia dan dia menjadi Tuhan kembali dan dia kembali dalam kerajaan surga. Tapi justru di dalam kehidupan kita yang dia harapkan adalah kita mempunyai kebangkitan-kebangkitan di mana kehidupan kita terjadi sehari-hari. Kebangkitan kita lewat Kristus dan Kristus yang bekerja dalam diri kita lewat Allah Roh Kudus. Itulah yang membangkitkan kita. Itulah yang memberikan pengharapan dalam kehidupan kita. Itulah di mana kesempurnaan hidup terjadi karena kita melibatkan Kristus di dalam diri kita, di dalam hati kita. Sehingga perjumpaan dengan anima Kristi, jiwa Kristus itu menjadi sempurna. Bukan hanya lewat bacaan, lewat pendengaran, bukan. Tapi relationship yang saya buat secara personal, secara pribadi, secara bertanggung jawab. Membuka semua alam cakrawala, kemungkinan-kemungkinan yang tadinya tertutup. Akhirnya sekarang terbuka, menjadi terang.
Dan akhirnya Tuhan sendiri yang membawa kita kemanapun dia mau pergi. Disitulah keberserahan, disitulah perjumpaan sempurna dengan anima Kristi. Semoga pesan malam hari ini membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik. Kita serahkan diri kita dalam kebangkitannya setiap hari dimanapun kita berada, di rumah, di tempat kerja, dimanapun juga tempat ramai. Kita harus selalu membawa jiwa Kristus, anima Kristi, yang sudah kita imani, yang membawa pengharapan kepada kehidupan yang lebih baik di dunia maupun nanti satu hari di surga. Amin. Ya. Oke, kita dengarkan satu lagu, kita tutup dengan lagu. Ini adalah lagu Ancient ya, yang sudah lama menurut seingat saya itu ditulis tahun 1500-an. Judulnya justru Anima Christi ya, Jiwa Kristus. Ini lagu Latin, tapi saya